Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Haidar Nasif dari Pramuka UIN Malang. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang olahraga futsal. Nah, mungkin dari teman-teman, tapi kakak-kakak semua pasti tahu sih, apa sih olahraga futsal itu? Nah, olahraga futsal itu adalah sebuah olahraga yang dimainkan sama halnya dengan sepak bola. Akan tetapi, karena memang futsal ini tidak perlu banyak orang. Biasanya satu tim itu hanya diisi oleh 5 orang. Nah, sisanya biasanya dibuat untuk cadangan. Atau cadangannya hanya 2 atau sampai 3 orang. Nah, olahraga futsal ini sangat terkenal karena memang di samping jumlahnya sedikit, tidak perlu menggunakan lapangan yang lebar seperti hanya sepak bola yang perlu lapangan yang agak luas. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas tentang olahraga futsal ini. Nah, pengertian olahraga futsal. Nah, futsal adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selama 5 pemain utama, selain 5 pemain utama tadi ya, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya. Lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Nah, jadi tidak jauh beda dengan olahraga sepak bola, akan tetapi hanya dibatasi oleh 5 pemain. Nah, peraturan dalam futsal yaitu adalah lapangan permainan ukurannya hanya 25 sampai 45 meter kali 15 sampai 25 meter. Jadi nggak terlalu panjang ya, sama seperti lapangan sepak bola yang harus sampai lebih dari 50 meter. Nah, kemudian garis batas selebar 8 cm, yakni garis sentuh di sisi, kemudian garis gawang di ujung-ujung, kemudian garis melintang tengah lapangan 3 meter, lingkaran tengah, tidak ada tembok menghalang ataupun papan. Nah, kalau biasanya kalau di sepak bola itu kan di pinggir samping-samping itu kan selain dibatasi dengan garis atau juga dengan papan-papan kan atau penghalang. Nah, untuk dari futsal ini tidak ada. Jadi langsung kita di samping lapangan pas di setelah garis itu. Nah, kalau kita memperhatikan di lapangan futsal itu tengahnya itu ada lingkaran. Nah, itu ada lingkaran tengah mulai game ataupun permainan sama seperti sepak bola. Nah, kemudian daerah penalti sama bukan 6 meter dari setiap pos. Kemudian garis penalti 6 meter dari titik tengah garis gawang. Nah, garis penalti kedua 12 meter dari titik tengah garis gawang. Nah, garis kedua ini biasanya digunakan untuk semisal ada handsball ataupun ada pelanggaran di area penalti, itu baru menggunakan titik tengah. Tapi untuk yang titik dalam ini digunakan biasanya untuk saat kita penalti ya, ataupun pada saat adu penalti. Nah, kemudian zona pergantian daerah 6 meter atau 3 meter pada setiap sisi garis tengah lapangan pada sisi tribun dari pelemparan. Nah, itu tadi jadi 3 meter samping garis itu ada bench ataupun tempat pergantian. Nah, gawang tingginya 2 meter kali 3 meter. Nah, permukaan daerah pelemparan harus rata dan tidak abrasif atau gelombang. Kemudian bola sama seperti bola-bola lomba sepak bola, akan tapi mungkin ukurannya yang besar. Dan kemudian jumlah pemain. Nah, jumlah pemain ini seperti di awal tadi 5. Salah satunya menjaga gawang. Jadi nggak 5 itu pemain dan 1 penjaga gawang enggak, tapi 5 itu sudah include penjaga gawangnya. Kemudian jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan 2. Jadi semisal kalau 5 pemain itu mendapatkan kartu merah, maka tetap bisa melanjutkan pertandingan sampai dengan
2 pemain tersisa. Jadi kalau tinggal 2 pemain akan tapi salah satunya kena kartu merah, maka otomatis tim lawan yang menang. Nah, jumlah pemain cadangan maksimal 7, jadi banyak ya. Karena memang untuk futsal ini di ini tidak terbatas untuk jumlah pergantian pemain. Jadi bisa satu masuk keluar bisa bergantian. Jadi nggak ada pergantian pemain gitu. Jadi semisal yang awal tadi main kemudian diganti ke lagi boleh. Nah, kemudian metode pergantian. Nah, pergantian melayang atau semua pemain kecuali penjaga gawang boleh masuki dan meninggalkan lapangan kapan saja. Pergantian jaga gawang hanya dapat dilakukan jika bola tidak sedang dimainkan dan dengan persetujuan wasit. Jadi semisal pergantian ini langsung saja. Nanti keluar masuk gitu bisa. Tapi harus diizinkan oleh wasit ya. Jadi nggak asal gitu. Tapi untuk tim jaga gawang ini kecuali kalau permainan sedang berhenti itu boleh ya. Kemudian perlengkapan pemain seperti kaos bernomor, kemudian celana pendek, kemudian kaos kaki, pelindung lutut, dan alas kaki bersolkan karet. Nah, ini kalau biasanya itu ada poolnya ya kalau sepak bola, akan tapi di sini nggak ada, gitu. Kemudian lama permainan, lama 2 babak, masing-masing 20 menit. Waktu diberhentikan ketika bola berhenti dimainkan. Waktu dapat diperpanjang untuk tendangan penalti. Time out 1 peregu per babak. Tidak ada dalam waktu tambahan. Waktu pergantian babak maksimal 10 menit. Nah, jadi untuk time out 1 peregu per babak. Oke, time out itu semisal gini, misal kita mau memberhentikan sejenak pertandingan. Jadi saat pertandingan kemudian salah satu grup meminta time out atau break biasanya itu. Nah, itu biasanya satu regu itu mendapatkan 1 kali. Jadi time out itu di sini adalah sebuah break sebentar. Nah, 1 regu per babak. Jadi saat babak pertama grup A mengatakan time out gitu untuk mengganti ataupun mengatur strategi lagi. Kemudian kedua tim B tidak time out. Nah, kemudian babak kedua regu A mengatakan time out lagi. Nah, itu diperbolehkan. Kecuali kalau dalam babak pertama tim A mengatakan 2 time out itu tidak boleh. Kemudian teknik dasar permainan futsal. Nah, di sini ada gambar-gambar yang menunjang untuk pengertian kalian tentang kontrol bola, passing atau pengumpan, dribbling atau menggiring, kemudian menendang keras atau shooting, kemudian kecepatan dan fisik. Untuk kontrol bola itu ada sedikit gambar, yaitu kontrol bola dengan dada, kalau biasanya bola lambung, kemudian kontrol bola dengan paha, kemudian kontrol bola dengan biasanya itu kaki juga bisa. Nah, itu. Kemudian passing atau pengumpan. Nah, ini gambar itu juga dalam permainan futsal. Nah, itu untuk futsal biasanya passingnya itu nggak terlalu tinggi-tinggi sama seperti sepak bola karena memang lapangannya nggak terlalu lebar atau luas. Kemudian di dribbling atau menggiring atau giringan. Nah, itu contohnya itu ada menggiring bola dengan kaki bagian dalam, menggiring bola dengan kaki bagian luar, kemudian menggiring bola dengan punggung kaki. Nah, biasanya itu kalau gocekan-gocekan, nah itu menggocek. Atau biasanya kalau kita lihat TV itu ada namanya gocekan lele atau goyangan lele penyet atau yang diberikan kepada Satria Ramdhani karena memang dribbling atau penggiringan bola yang luar biasa, sama seperti Cristiano Ronaldo dan Messi yang mempunyai dribbling yang bagus. Kemudian menendang keras atau shooting yang biasanya digunakan untuk finishing dalam sebuah dribbling. Kemudian kecepatan dan fisik.
nggak diragukan lagi bahwa kecepatan memang harus diperlukan di sini. Kan tapi di samping kecepatan juga harus dibarengi dengan teknik yang bagus. Fisik pasti untuk semua olahraga. Kemudian formasi futsal. Nah, formasi futsal ini banyak sekali. Ada 3-1-1, ada 2-1-1, ada 4-0. Ada juga biasanya itu yang menggunakan 1-3-1. Nah, strategi futsal ini digunakan sejak dekade 1950-an dan memiliki karakter yang dengan 2 pemain di area pertahanan dan 2 pemain di area penyerang. Nah, ini biasanya itu formasi 2-2. Nah, di sini ada gambaran untuk yang pertama ini itu ada 1-3-1, kemudian ada 2-2, kemudian ada 2-2, ada 1-3-1, tapi biasanya itu berbeda dalam bentuk karena setiap pemain itu membutuhkan mempunyai tugas masing-masing. Nah, di gambaran kedua ini adalah 3-1-1 dan 2-1-1. Nah, itu seperti contohnya itu pivot atau target, top man, striker. Kemudian yang 3 itu defenders atau pertahanan. Kemudian 2-1-1. Nah, ini pivot, target untuk man, striker. Kemudian yang tengah itu ada mid defender atau utility player. Biasanya itu yang menjadi second striker. Kemudian yang 2 mid defender. Ataupun biasanya itu ada yang namanya 2-2. Biasanya 2 itu striker dan juga second striker, tapi posisinya sama di depan. Kemudian ada defender di belakang. Nah, kemudian nama posisi pemain dalam futsal yang tadi saya jelaskan tentang pivot, striker, kemudian defender itu di sini. Nah, pemain bertahan adalah orang yang terakhir dari barisan belakang sebelum jaga gawang bertanggung jawab untuk membantu kiper mengamankan gawang, menetralisir serangan lawan, dan mengawali penyerangan. Nah, biasanya ini kan kalau serang kemudian diamankan oleh kiper, kemudian untuk memulai atau mengawali biasanya itu dilempar ke pemain bertahan dulu. Akan tapi tergantung apakah dia langsung dari kiper melempar ke depan ataukah mengumpan ke pemain bertahan dulu. Kemudian ada pemain sayap atau biasanya swinger. Biasanya itu pemain sayap ini yang memiliki kecepatan tinggi dan juga dribbling yang bagus. Kemudian penghubung antara pertahanan dan penyerangan, membantu pemain belakang dalam memulai serangan serta menyokong pivot untuk melakukan penyelesaian akhir atau mencetak gol. Nah, ini sayap biasanya juga second striker. Kemudian pivot. Nah, pivot ini biasanya itu adalah MVP atau top man dalam sebuah grup, mengontrol bola permainan saat dalam posisi menyerang, berperan sebagai penyuplai bola, pencetak gol, dan menjadi orang pertama yang meredam serangan lawan. Nah, jadi pivot ini bukan hanya sebagai striker, tapi pivot ini juga sebagai man of the match atau man of the group untuk yang mengontrol strategi. Jadi pivot ini diharapkan itu tetap tenang dan juga nggak terlalu terburu-buru mengambil sebuah keputusan karena memang berperan penting. Nah, itu tadi dari pengertian, kemudian peraturan, kemudian teknik, bagaimana sih futsal itu, sampai pada pengertian pemain. Mungkin cukup sekian dari kakak tentang pengertian dan juga bagaimana sih cara bermain futsal. Next, mungkin kalau ada waktu, mari kita bermain futsal bersama. Oke, mungkin cukup dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dinasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.